Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddatul lil muttaqin. Shadaqallahul 'azim. Wa shadaqa rasuluna nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan qada iradahnya kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Salawat serta salam marilah kita junjung tinggi kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya tercurah rahmat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar, para penonton, para mustami'at yang saya banggakan, mudah-mudahan Allah muliakan. Pada dasarnya suara manusia ini ada yang alami dan ada juga yang suara kita bisa bagus. Ini ada yang kita siapkan agar suara kita bagus, ada juga yang secara alami tidak kita sadari suara kita ini kalau makan ini dan itu bisa bagus, tapi kita tidak sadar ya. Minuman atau makanan yang kita makan bisa memperbagus atau memperindah suara ya, tapi kita tidak sadar bahwa perbuatan kita sehari-hari, kegiatan kita sehari-hari itu dapat menambah atau membaguskan suara ya. Contoh yang kegiatan sehari-hari yang kita tidak sadar bahwa memperbagus suara ya. Yang pertama, kita bangun tidur subuh ya, jam 4. Ini dapat membantu atau membuat suara kita ini mengembang. Suara kita secara alami dapat bagus. Pertama yaitu bangun subuh, sebelum adzan juga bangun. Ini dapat memperpanjang atau memperbagus suara, bahwa udara-udara yang ada di subuh hari ini adalah udara yang sangat bagus. Ketika kita bangun tidur, kita bernapas. Ini setelah bangun tidur, hal-hal yang tidak kita sadari ketika suara kita bagus itu kita minum air putih ya. Kita tidak sadar ketika kita bangun tidur, kita menghirup napas, kita minum air putih ya. Itu tidak tahu bagaimana kalau sekarang udah tahu ya, biasakan bangun sebelum subuh terus minum air minimal 1 gelas, maksimal 4 gelas ya. Kalau benar-benar kita merawat suara, ingin suaranya kita terjaga, 4 ya. Supaya apa? Supaya otot-otot diafragma atau tenggorokan kita basah, suara kita basah, terus otot-otot diafragma sudah mengeras karena terisi air. Ini pertama, bangun tidur sebelum subuh, terus minum air. Nah, kemudian kita pergi ke masjid. Kebiasaan yang tidak kita sadari adalah peregangan atau lari-lari kecil atau berolahraga. Olahraga termasuk bagus juga untuk suara, menambah power suara ketika lari-lari pagi. Lari-lari pagi itu menambah power suara.
Kita bangun tidur, minum air yang banyak, maksimal 4 gelas. Terus kita setelah sholat subuh, setelah itu berolahraga, setelah itu peregangan dan lain sebagainya. Kalau penyanyi biasa pemanasan, dari pemanasan pernapasan, vokal, humming dan lain sebagainya. Kemudian makanan-makanan yang kita konsumsi dapat suara kita ini bisa bagus. Apa yang setiap hari saya lakukan ketika ada di sekolah dimanapun, yaitu meminum kopi hitam. Meminum kopi hitam, kopi ABC hitam itu dapat melenturkan kita suara ya. Ini tidak saya sadari bahwa meminum kopi ini dapat melenturkan pita suara ya. Ini kegiatan-kegiatan setiap hari, tapi dapat menjaga kualitas suara supaya tidak serak. Nah, itu minum kopi. Setelah itu apa? Kita makan makanan ringan ya, seperti cilok, itu dapat melenturkan suara ya, terus bakso dan lain sebagainya. Jadi suara ini jangan dipantrang atau dilarang-larang, makan ini, makan itu nanti serak, makan pedas terlalu pedas nanti suaranya serak, suaranya tidak keluar karena terhambat suaranya oleh makanan ya. Itu semua asal jangan berlebihan. Kalau berlebihan ya nanti kenapa suara kita tidak keluar ketika kita makan ini makan itu, karena menghambat kepada kesehatan. Jadi pada intinya ketika kita sehat, pasti suara yang kita keluarkan pasti bagus. Ketika kita badan kita ngedrop, kita sakit, kita pilek, kita suaranya terhambat oleh ingus, tentu saja suara kita tidak akan keluar ya. Sebenarnya lebih kepada ketika kita mengaji atau nyanyi suara kita tidak keluar, itu sebenarnya bukan karena makanan minuman. Kemudian ketika kita sebelum mengaji suara kita jadi berat, atau menyanyi suara kita jadi bergetar, nah itu sebenarnya bukan dihasilkan dari makanan dan minuman, tapi sebenarnya dari mental ya. Yang tadinya suaranya bagus, ketika naik panggung suara saya berat ya, suara saya tidak ada. Nah, sebenarnya itu bukan dihasilkan dari makanan dan minuman, akan tetapi dari jiwa psikis atau psikis ya, yang ada pada diri manusia itu sendiri. Seperti halnya sama saya dulu, awal-awal saya manggung, ketika berlatih di kamar suara saya keluar bagus, karena hanya saya tidak ada yang menyaksikan. Ketika di panggung kok suara saya tidak ada, suara saya berat, malah keringat yang keluar. Nah, itu sebenarnya mental ya, penyakit mental. Suara yang aslinya hilang karena dibebani oleh mental itu sendiri ya. Jadi suara itu tidak ada kaitannya dengan makanan dan minuman. Ketika minuman dan makanannya itu tidak berlebihan. Kalau kita makan sambal setiap hari itu berlebihan dan berpengaruh kepada suara, dan suara pengaruhnya itu karena sakit. Nah, kita makan bakso sambal sampai 5 sendok, itu tentu saja itu mempengaruhi suara, karena suara ini dihasilkan dari kesehatan Anda sendiri.
itu ya. Kemudian makanan minuman tadi seperti kopi ya, kopi jahe ya. Ini dapat menambah atau melenturkan pita suara, pita suara kita melebar bagus. Mungkin itu supaya suara kita ini tetap awet, tetap bersinergi, berenergi, yaitu rajinlah bangun sebelum subuh. Setelah itu minum air putih yang banyak. Setelah itu peregangan atau mekanisme suara. Setelah itu silakan makan minuman yang membuat suara Anda ini terbangun atau pita suara, atau membantu membangun suara kita agar lebih baik lagi. Atau dari buah-buahan seperti mangga yang menghasilkan vitamin C, yaitu bagus buat suara. Mangga, nanas, terus buah-buahan yang lainnya, semuanya bagus kita konsumsi untuk kesehatan suara. Pada intinya kalau badan kita sehat, badan kita kuat, tentu saja kita akan mengeluarkan suara pun dengan bagus. Pada intinya suara bagus ini karena kesehatan kita sendiri. Bagaimana suara akan keluar bagus kalau kita sakit ya, kita pilek, nah, itu tidak akan keluar suara kita. Mungkin itu penjelasan saya. Rajin-rajinlah bangun tidur, terus minum yang banyak, terus banyak latihan peregangan otot-otot suara dan lain sebagainya ya, yang saya tadi jelaskan satu persatu. Mungkin itu dari saya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.